mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita panjatkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meyakini segala kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti lisan kita selalu memuji dan bertahmid kepadanya. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, termasuk nikmat yang sangat agung ketika seorang hamba dalam hidup ini dimudahkan berbuat kebaikan. Termasuk nikmat yang sangat agung ketika seorang hamba dalam hidupnya dia dimudahkan berbuat kebaikan. Namun lebih agung lagi, lebih beruntung lagi apabila berbuat kebaikan ini Allah mudahkan istiqomah sampai akhir hayat kita semuanya. Dan jemaah kaum muslimin, siapa yang pengen dirinya baik saat ini sampai akhir hayatnya, maka jangan lupa banyak-banyak berdoa. Siapa yang ingin hari ini baik sampai akhir hayatnya, maka jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena yang menentukan baiknya hamba bukan saat ini. Yang menentukan Bapak Ibu, termasuk saya, itu baik atau tidak, itu yang menentukan bukan saat ini. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kondisi akhir hidup kita. Siapa yang akhir hidupnya baik, maka dipastikan dia baik. Tapi siapa yang akhir hidupnya tidak baik, itu dipastikan bukan orang yang baik. Maka termasuk doa yang diajarkan Nabi SAW agar mendapatkan akhir hidup yang baik. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Nabi kita SAW mengajarkan doa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Termasuk doa Bapak Ibu yang hendaknya dirutinkan bagi siapapun yang ingin hidup akhirnya itu baik adalah doa yang berbunyi Allahumma ya Allah ahsin. Apa itu ahsin? Baguskanlah. Ya Allah, baguskanlah akibatana fil umuri kulliha, setiap akhir urusan kami. Baguskanlah setiap akhir urusan kami ya, karena akhir itu merupakan penentu. Wa ajirna, dan selamatkanlah ya, kami min khizyid dunya wa adabil akhirah, dari kebinasaan di dunia, yaitu adanya musibah-musibah, malapetaka di dunia, dan juga selamatkan dari siksa di akhirat. Maka Bapak Ibu, ini doa yang sangat indah. Doanya pendek, namun kandungannya sangat mendalam. Siapa yang berdoa dengan doa ini, kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntunglah hamba itu. Ya. Maka yang belum hafal, mari kita buka lagi buku doanya. Yang sudah hafal, mari kita sama-sama mengamalkannya. Tiap saya baca doanya, Bapak Ibu bisa ditirukan bersama-sama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Kita bersama-sama 1 2 3. Allahumma tambah lama tambah halus.
Berarti belum hafal, apa sudah hafal? Ya. Bapak Ibu sengaja setiap sebelum memulai materi kita ingatkan doa-doa. Agar apa? Agar kita hidup selalu terhiasi dengan doa. Karena memang doa itu silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Dan siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepadanya. Tapi siapa yang enggan berdoa kepada Allah, Allah pun akan murka kepadanya. Baik, jemaah kaum muslimin, kita masuk pada pembahasan buah dari nama Al-Mannan. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar Asmaul Husna yang berbunyi Al-Mannan, yang maknanya apa? Yang maha memberi karunia. Maka malam hari ini sama-sama kita belajar apa buahnya. Orang yang sudah belajar nama Al-Mannan harusnya ada perubahan, harusnya ada buahnya. Dan itu tujuan utama kita belajar Asmaul Husna. Jadi orang yang belajar Asmaul Husna harus ada perubahan, baik dalam pribadinya maupun dalam ibadahnya. Karena memang tujuan belajar Asmaul Husna semata-mata bukan hafal nama itu, semata-mata bukan faham maknanya, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan kita praktikkan dalam hidup kita. Innalillahi tis'atun wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Man ahsaha, siapa yang ahsa, dakhala jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Sebagian dulu Bapak Ibu pernah kita sampaikan makna ahsa itu ada 3. Satu apa? Menghafal. Kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, mengamalkan kandungannya. Dan level yang paling tinggi adalah mengamalkan apa? Kandungannya. Baik, kita masuk pada buah yang pertama. Orang setelah belajar nama Al-Mannan, maka perubahan yang pertama adalah hendaknya orang itu semakin cinta. Hendaknya orang itu semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu harusnya semakin cinta kepada Allah? Karena sangat banyak karunia yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sebelum kita minta. Saking maha al-mannannya, saking maha memberi apa? Karunianya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, rasa cinta Bapak Ibu, rasa cinta bahasa Jawa ini apa cinta niku? Tresno. Rasa cinta yang tumbuh di dalam hati seorang hamba itu ada 2 sebab. Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, cinta itu tumbuh karena faktor kebaikan. Karena faktor apa? Kebaikan. Semakin orang itu banyak berbuat baik kepada kita, kita semakin apa? Cinta. Ya. Yang kedua, karena faktor kesempurnaan dan juga apa? Keindahan. Inilah 2 perkara yang menyebabkan tumbuhnya rasa cinta. Satu apa? Faktor kebaikan. Yang kedua, kesempurnaan dan keindahan. Maka ada desa namanya kalau tidak salah Malangrejo. Malangrejo niku tanggane Blokombo. Ngertos Blokombo? Blokombo, Malangrejo, enten mrih desa Ketekan. Ketekan ada beberapa desa Bapak Ibu. Itu termasuk desa-desa target para misionaris. Ya, mereka masuk ke sana. Karena tempat itu termasuk rata-rata tempat yang banyak orang miskinnya. Dan cara mereka mendakwahkan agama mereka agar masyarakat cinta kepada mereka dengan apa? Suka berbagi. Nyah-nyoh Pak. Memang tabiat manusia itu apa? Suka cinta kepada orang yang suka apa?
Memberi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling banyak kebaikannya. Maka harusnya Allah itu yang paling kita cintai. Kedua, sempurna. Manusia itu sempurna atau tidak? Enggak ada sempurnanya. Manusia itu indah atau tidak? Kok enggak? Manusia enggak indah? Lah garwan jenengan indah mboten, Pak? Namanya bukan indah. Setiap kita punya keindahan, Bapak Ibu. Dari sekian keindahan, tapi yang paling indah dan paling sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mengucapkan kalimat tasbih, apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Orang yang mengucapkan subhanallah harusnya meyakini Allah itu jauh daripada aib. Allah jauh daripada cacat dan kekurangan. Itulah makna tasbih subhanallah. Nah, tapi jamaah kaum muslimin, demikian kata Imam Ibnu Qayyim, satu cinta itu tumbuh karena dua sebab. Karena kebaikannya, yang kedua karena kesempurnaan dan juga apa? Keindahannya. Jamaah kaum muslimin, sekarang bukti kecintaan hamba kepada Rabbnya. Siapa yang hati, Bapak Ibu, hati kita diberikan rasa cinta kepada Allah, maka bersyukurlah. Siapa yang cinta kepada Allah, Allah pun juga akan cinta kepada kita. Balasan sesuai dengan apa? Dengan amalan. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada kita. Sekarang Bapak Ibu, kira-kira kita termasuk panjenengan sudahkah cinta kepada Allah? Sampun apa dereng? Tenan pora? Cintanya 100% apa 50%? Ya mangukur giambak. Kita buktikan Bapak Ibu, cinta itu gak cuma hanya ucapan, tapi butuh apa? Bukti. Sebagaimana penyair, kullu yad'i waslan li Laila wa Laila la tukirru bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan apa? Laila. Tapi Laila tidak mengaku cinta itu. Karena cinta itu gak hanya diucapkan, tapi butuh apa? Butuh apa? Butuh bukti. Yang pertama Bapak Ibu, tanda kalau kita sudah cinta kepada Allah, satu, semangat dalam ketaatan. Sama Allah itu taatnya luar biasa. Suruh ngalor, suruh ngidul. Bukan hanya taat dalam ketaatan, tapi juga sabar ketika menghadapi apa? Ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 7, "Wa li rabbika fasbir." Dan karena Tuhanmu lah, maka bersabarlah. Jamaah kaum muslimin, yuk sekarang sama-sama kita muhasabah, evaluasi tidak orang lain tapi diri kita sendiri. Sebesar apa cinta kita kepada Allah? Jamaah kaum muslimin, dulu ketika kita masa-masa pengantin baru, itu masa-masa cinta-cintanya paling apa? Paling besar. Maka di masa-masa pengantin baru itu biasanya pasangan itu taatnya luar biasa dan sabarnya juga luar biasa. Kekasihnya punya pasangan seolah punya kekurangan, tapi dianggap tidak punya apa? Kekurangan. Ya. Dan apapun yang diperintahkan kekasihnya, dia pun selalu berusaha untuk apa? Mengerjakan. Itu tanda cintanya manusia kepada manusia. Tapi jamaah kaum muslimin hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Halimi rahimahullahu taala belum mengatakan, man ahabba Allah taala lam yu'iddal masa'ib alladhi yaqdiha alaihi sa'atan minhu ilaihi wa lam yastaskil wadha'ifa ibadatihi wa takalifahu al-maktubata alaihi. Kata Imam Al-Halimi rahimahullah ta'ala,
Siapa yang mencintai Allah, siapa yang mencintai Allah, ia tidak akan lagi menganggap musibah yang menimpanya sebagai bentuk penghinaan atas dirinya. Ia juga tidak akan menganggap berat kewajiban ibadah dan beban tanggung jawab yang Allah tuliskan kepadanya. Ini ucapan beliau Bapak Ibu menunjukkan siapa yang dia betul-betul cinta kepada Allah. Satu, ketika mendapatkan perintah semangat, tidak merasa keberatan. Yang kedua, kalau sedang mendapatkan ujian, itu pun tidak dirasakan sebagai bentuk apa? Siksaan. Tapi dia nikmati karena sudah terlanjur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Nabi Ayub alaihissalam saat diberi ujian. Nabi Ayub Bapak Ibu diuji Allah berupa apa? Penyakit kulit. Berapa tahun? Kok lupa? Nabi Ayub diuji penyakit kulit berapa tahun? Pinten Mas? 18 tahun. 18 tahun itu tidak sebentar. Bahkan sampai penyakit kulitnya itu mengeluarkan apa? Bau. Sehingga tetangganya, saudaranya menjauh kecuali siapa? Istrinya. Nek nurut Bapak Ibu, kalau itu menimpa kita, kira-kira sabar atau tidak? Tidak akan sabar Bapak Ibu. Tapi lihat ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapat di Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ayub alaihissalam bisa sabar dalam menghadapi ujian itu, ya karena besarnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, semisal kisah ini ada kisah yang namanya Abu Kilabah. Pernah mendengar? Ada seorang yang bernama Abdullah. Dia itu menjaga keamanan di perbatasan pantai Bapak Ibu. Kemudian dia jalan-jalan mendapati ada sebuah tenda. Ya, di tenda itu ada sosok seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu lisannya selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minan nasi tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melebihkan karunia kepadaku dibandingkan manusia yang lainnya. Maka Abdullah itu mendekat Bapak Ibu. Ketika didekati ternyata si hamba yang dalam tenda ini sudah gak punya dua tangan. Bukan hanya itu, sudah tidak punya dua kaki. Ya, maka Abdullah masuk. Dan ternyata seluruh badannya pun melemah. Tapi lisannya tidak pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi faddalani, yang telah memberikan kelebihan kepadaku atas yang lainnya. Ya. Dan ternyata si Abu Kilabah yang tangannya sudah hilang dua-duanya, kakinya hilang dua-duanya Bapak Ibu, tapi lisannya enggak pernah berhenti memuji Allah tadi. Dia bercerita, wahai hamba Allah, saya punya anak. Dan anak ini yang biasa ngasih makan aku dan membantu aku berwudu. Ya. Kemudian sudah beberapa hari saya tidak mendapati anak saya. Jemaah kaum muslimin, maka Abdullah bertanya, "Hei Abu Kilabah, aku mendapati tanganmu sudah tidak ada, kakimu sudah tidak ada, kamu pun hidup sebatang kara. Tapi kenapa lisanmu selalu memuji kepada Allah?" Abu Kilabah menjawab, "Wahai hamba Allah, seandainya Allah mengutus petir untuk menyambar aku, atau mengutus lautan untuk menenggelamkan aku, maka aku pun tidak akan pernah berhenti memuji Allah, karena Allah telah memberikan karunia kepada lisanku, yang lisan ini memudahkan memuji kepadanya." Bapak Ibu, ini orang yang
sudah cinta kepada, taatnya luar biasa, menghadapi ujian itu bukannya susah tapi apa? Ridho, sabar. Ya. Akhirnya Bapak Ibu, Abdullah pergi mencari anaknya yang hilang. Setelah itu pun maka Abdullah mendapati tidak jauh dari tenda itu ada pasir, punggukan pasir Bapak Ibu. Dan ternyata di situ ada mayat, dan ternyata mayat itu putranya siapa? Abu Kilabah. Meninggal karena dimakan binatang apa? Buas. Setelah itu Abdullah bingung mau cerita kepada Abu Kilabah gimana caranya, nggak tega Bapak Ibu. Sudah hidupnya sebatang kara, nggak punya rumah, tangannya hilang, kakinya hilang. Bahkan diuji anaknya meninggal dunia dimakan binatang apa? Buas. Abdullah pun jalan ke tenda sambil mikir piye carane menyampaikan. Setelah sampai tenda maka Abdullah tidak langsung nyampaikan, tapi tanya dulu, wahai Abu Kilabah, gimana pendapat tentang Nabi Ayub alaihissalam? Yang namanya Nabi Ayub alaihissalam itu diuji dengan kemiskinan dan juga ditinggal meninggal anak-anaknya. Dulu Bapak Ibu, Nabi Ayub itu orang yang kaya, anaknya apa? Banyak. Tapi Allah uji, hartanya habis, anaknya banyak yang meninggal apa? Dunia. Jawaban Abu Kilabah, Nabi Ayub pun bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjawab pertanyaan itu, barulah Abdullah mengatakan, "Hi Abu Kilabah, sesungguhnya putramu sudah meninggal apa? Dunia." Setelah itu Abu Kilabah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Setelah itu Abu Kilabah pun meninggal apa? Dunia. Jemaah kaum muslimin, beliau pun dia Pak diapain? Dikubur. Setelah itu di waktu malamnya tatkala Abdullah tidur bermimpi, dan ternyata Abdullah sudah melihat Abu Kilabah sudah berada di dalam surga sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sobartum." Ternyata Abdullah melihat Abu Kilabah sudah di dalam surga sambil lisannya mengatakan segala salamun alaikum, keselamatan atas kan wahai ahlu surga, bima sobartum, disebabkan kesabaran kalian. Bapak Ibu, tanda orang itu cinta kepada Allah, diuji gak keluh kesah. Ya, tanda orang itu cinta kepada Allah, selalu mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara tanda bahwa seorang hamba itu mencintai Allah adalah dia mencintai dan mendekat kepada Al-Qur'an. Mencintai dan mendekat kepada Al-Qur'an. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana yuhibbu ay ya'lama annahu yuhibbu Allah azza wa jalla." Siapa yang ingin mengetahui apakah ia benar-benar mencintai Allah azza wa jalla, falya'rid nafsahu 'anil Qur'an. Kata beliau, biarkan dirinya di hadapan Al-Qur'an. Ya, suruh dia menghadap apa? Al-Qur'an. Fa in ahabbal Qur'ana fa huwa yuhibbullah azza wa jalla. Siapa yang cinta kepada Al-Qur'an berarti dia cinta kepada Allah. Kenapa? Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Qur'an itu merupakan apa? Kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kita cinta kepada Allah ketika hati ini senang mendengar kalamullah. Maka Bapak Ibu, ya, siapa yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pengen diberkahi umurnya, di antara sebabnya mendekatlah kepada Al-Qur'an. Bapak Ibu kira-kira sudah mendekat kepada Al-Qur'an atau belum? Wes. Mendekat itu bukan pegang, tutup, enggak, dibaca, dipelajari. Para ulama mengatakan di antara sebab Bapak Ibu umur kita diberkahi kalau kita mendekat kepada Al-Qur'an. Satu-satunya kitab yang disebut Allah dalam Al-Qur'an merupakan kitab yang diberkahi hanya Al-Qur'an. Kitab di jagat raya ini banyak,
Satu-satunya kitab yang dinyatakan diberkahi oleh Allah hanya apa? Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad mubarak. Apa itu mubarak? Diberkahi. Maka jamaah kaum muslimin, siapapun yang waktunya tersibukkan dengan Al-Quran, maka dia pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tanda atau buah yang kedua dari belajar nama Al-Mannan adalah selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia dan juga sebab. Ya, buah dari nama Al-Mannan, hamba itu selalu bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia dan juga bukan kepada apa? Sebab. Bapak Ibu, siapa yang hatinya dimudahkan memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Karena di antara sifatnya ahlu surga, mereka itu orang-orang yang suka bertawakal kepada Allah. Yadkhulul jannata aqwamun, masuk ke dalam surga suatu kaum, afidatuhum, hati-hati mereka ka'afidati thair, seperti hatinya burung. Di antara penafsiran hati ahlu surga seperti hati burung adalah hati mereka selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, sikap yang benar dalam mengambil sebab. Bapak Ibu, setiap kita ini pasti punya apa? Punya harapan. Yang pedagang punya harapan. Apa harapannya? Pengen laris. Yang pengajar punya harapan. Apa harapannya? Ya, muridnya paham. Ya. Setiap orang punya harapan. Dan setiap orang yang pengen harapannya tercapai pasti menempuh apa? Sebab. Pasti menempuh apa? Usaha. Tapi Bapak Ibu, ada dua golongan. Ada orang yang benar dalam menempuh sebab, menempuh usaha. Ada orang yang salah dalam menempuh usaha. Ya. Maka jamaah kaum muslimin, bagaimana sikap yang benar dalam mengambil sebab atau dalam mengambil apa? Usaha. Yang pertama, wajib berusaha dengan mengambil sebab yang benar. Silakan Bapak Ibu, apapun rencana kita, apapun cita-cita kita, tempuhlah sebab, tempuhlah usaha, tapi usaha yang disyariatkan. Nek dagangan pengen laris, usahanya bagaimana? Nyane simbah napa nyane budi? Bukan ke simbah, bukan ke budi. Ngapunten, kadang orang itu kalau sudah jauh dari ilmu, hatinya sudah dibisi kesirikan, kadang akal sehatnya tidak apa? Tidak jalan. Dikandani karo koncone, mbah nek pengen laris nyane simbah kae lho. Lah nek simbah kuwi iso mare sugih, kudune simbah sing paling sugih kenyataane mboten. Ya. Silakan Bapak Ibu tempuh usaha-usaha dengan catatan usaha itu yang dihalalkan, yang disyariatkan. Bahkan ia diperintahkan mengambil sebab yang paling bermanfaat secara maksimal. Ya. Oh, pengen dagangannya laris, cari tempat yang dekat apa? Dekat jalan. Jalan cilik apa jalan gede? Jalan raya. Habis itu warungnya dibikin apa? Menarik. Pelayanan yang bagus. Setiap orang datang ditanya, butuh apa Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Bapak Ibu nanti mboten ngrasake masuk warung ditanya, ada yang bisa dibantu? Ketika Bapak Ibu masuk warung, kemudian yang pelayan mengatakan ada yang bisa dibantu, seneng napa mboten? Seneng. Itu kalau dipraktikkan di rumah kira-kira cocok mboten? Bapak-bapak mantuk kerja, istrinya matur, ada yang bisa dibantu Mas?
Kira-kira cocok mboten niku? Kira-kira bapak ini maknyus apa maknyus? Masya Allah, siapa yang punya istri? Ini ngapunten bukan nyindir loh ya. Ya, siapa yang dianugerahi pasangan ya, kerja pulang capek-capek sampai rumah, Mas, minta apa? Masya Allah, maknyus. Silakan Bapak Ibu usah dimaksimalkan. Yang kedua, kemudian diikuti usaha itu dengan hati bergantung, bertawakal kepada Allah. Jangan bergantung kepada usaha. Jangan bergantung kepada sebab. Usahanya digas, dimaksimalkan, tapi hati tetap dijaga agar selalu bergantung kepada Allah. Karena usaha bukan penentu keberhasilan, tapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah kaum muslimin kaum hormati, ini cara yang benar dalam menempuh apa? Sebab. Sekarang tanda Bapak Ibu, seorang itu hatinya menyandarkan ya, bukan kepada Allah, tapi kepada usaha, kepada sebab. Apa tandanya? Tanda kalau hati itu bergantungnya bukan kepada Allah, tapi kepada usaha, kepada sebab. Tanda yang pertama, taat sukses ketika sudah berhasil. Biasanya orang itu kalau bergantungnya kepada usaha dia, kalau bergantungnya kepada sebab yang dia tempuh, kalau dia sukses, maka dia pun akan bangga diri. Usahaku kok, ya. Kemudian mengandalkan kehebatannya dalam mengambil usaha tersebut. Ya. Ini tanda-tanda hatinya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada apa? Usaha, sebab. Dan Bapak Ibu hati-hati, bergantung kepada sebab itu bisa menjatuhkan kepada syirik. Bisa syirik kecil, bisa syirik apa? Besar. Kapan orang itu mengambil usaha dan bergantung kepada usaha tapi menyebabkan syirik besar? Ketika usaha sebab yang dia tempuh sejatinya tidak bisa memberikan manfaat. Contohnya apa? Berobat. Nek jenenging woloro berobat pengen apa? Mari. Ada orang yang bergantung kepada sebab tapi malah terjatuh kepada kesyirikan. Contohnya zaman dulu Jawa Timur Bapak Ibu, ada orang berduyun-duyun ke sana mendatangi Siponari. Gadahna apa Siponari? Watu. Mengambil kesembuhan dengan sebab batu ini perkara yang tidak disyariatkan. Siapa yang pengen sembuh mengambil sebab dengan itu, padahal itu enggak disyariatkan, sehingga hati itu bergantung kepada batu itu, maka dia terjatuh kepada apa? Syirik besar. Waliyadzubillah. Baik. Kedua, saat gagal, tanda kalau orang itu bergantungnya kepada usaha bukan kepada Allah, di saat gagal orang itu akan kecewa berat, stres, shock. Shock itu bahasa lainnya apa? Shock itu. Shock ini istilahnya Mas Heri nih, shock. Apa shock nih Mas? Yo kaget dadak Pak. Wis tak rewake buka toko no pikir dalan. Utange yo wis akeh. Temboke tak cat apik, pelayanane yo apik, ternyata ra iso mlaku, stres. Ya, bukan hanya bathuke templeki koyuk, tapi templeki apa Pak? Templeki pengaman karena sudah stres Bapak Ibu. Ini tanda-tanda kalau orang itu bergantungnya kepada sebab bukan kepada apa? Usaha. Kepada sebab bukan kepada Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah berusaha gagal, jenengan kira-kira mumet napa mboten? Selama ini kok kira-kira wis usaha maksimal ternyata hasilnya enggak maksimal tapi minimal. Kira-kira atinipun mumet napa mboten? Ya mumet, Pak. Itu tanda-tanda hati kita bergantungnya bukan kepada Allah tapi bergantung kepada apa? Sebab. Tapi jemaah kaum muslimin, sekarang tanda kalau seorang itu menyandarkan hatinya kepada Allah.
Kalau tadi tanda hatinya bergantung kepada selain Allah, sekarang tanda kalau orang itu menyandarkan hatinya kepada Allah. Yang pertama, tatkala sukses. Tatkala apa? Sukses, berhasil. Usaha berhasil. Ngajar ya, muridnya apa? Pinter-pinter. Ya. Ngajar jamaah walaupun tua-tua ya mudeng. Ditekoki ya gedek napa mantuk? Ya pas ngrungokne mantuk-mantuk. Bar sesuk gedek-gedek. Ya. Tanda orang itu kalau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia sukses Bapak Ibu, dia bersyukur. Tidak ujub. Tidak bangga diri. Karena dia yakin semua keberhasilan itu berkat taufik Allah serta karena pertolongannya. Ya, bukan karena usahanya, bukan karena kehebatannya. Kalau bukan karena taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jemaah kaum muslimin, lihat ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk nabi yang kaya. Diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Dipindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu kedipan mata. Ya, dipindahkan malaikat. Ketika kerajaan yang besar itu sudah di hadapan Raja Sulaiman, apa ucapan beliau? Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, qala, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini termasuk fadli, termasuk karunia dari Tuhanku. Dia bukan bangga diri, bukan ujub. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, liyabluwani, semua ini dalam rangka untuk menguji aku. Aashkur, apakah aku termasuk orang yang bersyukur? Am akfur, apakah aku termasuk orang yang kufur? Wa man syakara fa inna may yashkuru nafsi, siapa yang bersyukur hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, tapi siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, karim, lagi maha apa? Maha mulia. Jadi Bapak Ibu, tanda kalau orang itu bergantungnya kepada Allah Bapak Ibu, bukan kepada usaha, tatkala dia sukses tidak bangga diri, tidak ujub. Karena keberhasilan itu berkat taufik, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, siapapun yang berhasil, ucapkan sebagaimana ucapan Nabi Sulaiman, hada min fadli Rabbi. Ini apa? Termasuk karunia keutamaan dari Tuhanku. Kalau Bapak Ibu ditanya, mobilnya gonta ganti, dino minggu mobilnya apa? Abangi, gimana jawab jenengan? Kalau kita menjawab, ya pantes, wong bengi aku ya kerja, awan ya kerja, liyane turu aku wis tangi. Ini bukan orang yang syukur, bukan orang yang bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada usaha. Tapi kalau jawabannya ketika ditanya, Mas kok mobilmu akeh men? Masya Allah. Jawabannya apa? Hada min fadli Rabbi. Ini merupakan keutamaan dari apa? Rabbku. Ya, ini dilatih Bapak Ibu. Ucapan Nabi Sulaiman ini bukan sebatas ucapan, tapi ucapan yang akan membantu kita supaya hati betul-betul bersyukur kepada Allah, supaya hati betul-betul menyandarkan nikmat kepada Allah, supaya kita enggak mudah ujub. Hada min fadli Rabbi. Punya HP baru, apa ucapannya? Baik, saya baca dulu tirukan. Hada min fadli Rabbi, monggo. Hada min fadli Rabbi. Punya mobil bagus, apa ucapannya?
Punya HP bagus? Nek pitike mati? Pitike mati pripun? Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah. Wa masya'a fa'ala. Bapak Ibu, jadi ucapan-ucapan seperti diajarkan itu ada tujuan yang sangat agung. Maka biasakanlah ucapan-ucapan yang indah, ya. Jangan sampai kita terlepas daripada kebaikan-kebaikannya. Tapi ini yang saya sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jemaah semuanya, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Hanya pengingat Bapak Ibu, hari Kamis besok jadwal kajian di Masjid SMP Kiti Al-Huda dengan pemateri insyaallah taala Ustaz Abdul Razak Hafizullah taala dengan materi kitab Arba'in An-Nawawiyah insyaallah taala. Monggo yang longgar bisa mendatangi bersama-sama bersama teman dan juga saudara. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.